Taiwan melaporkan satu kasus positif domestik tanggal 23 April. Seorang pilot pria Indonesia pesawat kargo China Airlines positif tertular saat menjalani tugas ke Australia tanggal 20 April. CCC segera melakukan investigasi sejarah perjalanan penderita di Taiwan. Dua pihak yang melakukan kontak positif tertular tanggal 23 April. Salah satunya adalah anak penderita berusia 10-an tahun yang merupakan kasus lokal dan rekan kerja pria lainnya. Ia menjalani tugas ke Amerika dari tanggal 4 hingga 10 April, lokasi penularan masih belum diketahui. Ketiganya secara terpisah pernah mengikuti kegiatan Masjid Taipei tanggal 16 dan kegiatan Masjid Taoyuan tanggal 19 dan mengunjungi PX Mart cabang Lucu, Nanchu. Warga yang sempat mengunjungi lokasi tersebut diharapkan melakukan manajemen kesehatan pribadi selama 14 hari. Bila timbul gejala, segera memakai masker dan menghubungi dokter. Kondisi pariwisata Palau pasca keberangkatan tim travel bubble perdana tidak seperti yang diharapkan. Pusat Komando Epidemi Sentral telah melonggarkan proses karantina dengan menghapus manajemen kesehatan pribadi. Biro Pariwisata juga memutuskan untuk melonggarkan status pariwisata tim wisata. Warga asing pemegang kartu ERC yang tidak memiliki sejarah perjalanan ke luar negeri dalam 6 bulan terakhir kini juga boleh mengikuti program travel bubble. 非常多外籍旅客的询问，包括欧美都有，但是询问度最高的其实来自日本籍的旅客。那之前确实有遇到状况，是客人很积极想跟我们参加旅游泡泡，那可惜当时还没有开放。 Menurut data penumpang Bandara Taoyuan, pesawat yang berangkat ke Palau tanggal 1 April mengangkut 123 penumpang. Kemudian tanggal 4 dan 7 masing-masing hanya 13 penumpang. Jumlah penumpang meningkat tanggal 10 menjadi 51 orang, namun tanggal 17 penerbangan dibatalkan karena jumlah penumpang tidak cukup. Hingga tanggal 21 April, jumlah penumpang selain perorangan bisnis hanya mencapai 328 orang. Biro Pariwisata berharap dapat menarik warga asing di Taiwan yang suka aktivitas air di luar ruangan dengan melonggarkan batasan status kewarganegaraan. Program wisata travel bubble Palau masih berada pada tahap percobaan. Seiring meredanya pandemi, biaya pariwisata menurun, status pariwisata dilonggarkan, tanggapan terhadap pasar pariwisata akan dijadikan referensi untuk menentukan 6 tujuan program wisata travel bubble berikutnya. Prestasi Taiwan dalam menangani pandemi membuat pendaftaran siswa lebih aktif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti 4 siswa yang memperoleh beasiswa dari MOFA yang memutuskan untuk menimbang ilmu di Taiwan. Ambil contoh NCCU, jumlah siswa dari Jepang, Korea, Thailand, dan Indonesia meningkat pesat. NCCU mendirikan kantor perwakilan di Thailand dan Indonesia dengan menempatkan personil dan melakukan promosi lewat media sosial. Hasilnya memukau. Tahun 2020, siswa Thailand yang berjumlah 41 orang meningkat menjadi 126 orang pada tahun 2021 dan siswa Indonesia meningkat dari 40 menjadi 87 orang. Perekrutan siswa di masa mendatang akan difokuskan di Vietnam dan Indonesia. Sedangkan NTHU tidak memiliki kantor perwakilan di luar negeri saat ini, namun akan menampilkan strategi iklan virtual untuk menarik siswa Vietnam dan Indonesia. 要透过在学的学生，对不对哈？然后透过他们的青年组，请他们去联络他们的学弟啊、学妹们。 Pandemi telah melanda selama 1,5 tahun, hampir sekitar 3 semester. Walau memengaruhi proses perekrutan siswa dan interaksi global, perguruan tinggi Taiwan akan menyesuaikan strategi mereka dan menggunakan sumber daya internet untuk menemukan peluang kerjasama dan perekrutan siswa. Cadangan air di Waduk Chengqinghu yang berasal dari bendungan Sungai Kaoping hanya tersisa 39,92% pada tanggal 23. Danau Chengqinghu yang elok kini hanya tampak rumput dan permukaan retak. Kekeruhan air pada bendungan Sungai Kaoping juga meningkat. Pabrik pemurnian air tidak dapat mengolah air yang keruh. Kaohsiung telah menghentikan pasokan air kepada kolam renang dan bengkel cuci mobil tanggal 17. Pekerja dapat mengajukan permohonan subsidi bila jam kerja dan upah mereka berkurang akibat pembatasan air. Cadangan air di Danau Sun Moon Lake juga berkurang pesat. Hingga tanggal 22, cadangan air hanya tersisa 32,7%. Kantor pengelola telah menutup dermaga Chau dan Xuanquang tanggal 1 bulan ini serta dermaga Suise tanggal 23.